1. Konsep stakingnya mirip dengan apa? Menyimpan uang di bank. 2. Bagaimana Anda memastikan penambangan tidak terganggu jika Anda tidak dapat mengetuk tombol logo ICE tepat ketika periode penambangan 24 jam berakhir? Ketuk dan tahan tombol logo ICE selama 1 detik setelah 12 jam. 3. Penambangan berturut-turut yang diperlukan untuk mengakumulasi 1 hari libur di proyek ICE. 6 hari. 4. ICE, seberapa besar pengguna dapat meningkatkan laju penambangan mereka melalui prastaking? Hingga 250%. 5. Apakah penambangan di jaringan ICE mengharuskan aplikasi tetap terbuka sepanjang waktu? Tidak, penambangan tidak menghabiskan sumber daya ponsel apapun. 6. Apa saja yang termasuk dalam KYC langkah tanda pagar 1 dalam jaringan ICE? Pengenalan wajah dan deteksi keaktifan. 7. Apa tujuan utama jaringan ICE? Membangun ekosistem yang terdesentralisasi. 8. Prinsip inti proyek ICE manakah yang menekankan gagasan bahwa kesuksesan terjadi ketika orang-orang dengan niat baik bekerja sama dan bekerja sama? Kekuatan banyak orang. 9. Bagaimana bonus prapasak dalam proyek ICE diberikan kepada pengguna? Dengan meningkatkan tingkat penambangan mereka. 10. Jenis bonus apa yang Anda terima untuk teman yang Anda referensikan, tingkat 1, dan mereka yang dirujuk oleh teman Anda, tingkat 2, di proyek ICE? 25% untuk tingkat 1 dan 5% untuk tingkat 2. 11. Bagaimana cara pengguna memulihkan koin yang hilang karena tidak adanya aktivitas dalam proyek ICE? Dengan memulai sesi check-in baru dan memilih opsi kebangkitan. 12. Apa yang dimaksud dengan istilah separuh dalam industri mata uang kripto? Proses mengurangi tingkat penerbitan koin baru. 13. Apa yang membedakan jaringan ICE dengan metode penambangan lainnya? Memberikan penghargaan kepada mereka yang secara aktif membangun komunitas mikro. 14. ICE bertujuan untuk menunjukkan nilai dan keandalan koin digitalnya agar dapat diterima secara lebih luas, dengan membangun kepercayaan dengan pemilik dan pengguna. 15. Informasi apa yang dapat Anda temukan di layar tim di aplikasi proyek ICE? Aktivitas check-in referral Anda saat ini. 16. Seberapa sering Anda perlu check-in untuk menambang guna mendapatkan hadiah ICE? Setiap 24 jam. 17. Bagaimana cara pengguna mendapatkan ICE di jaringan ICE? Dengan membuka aplikasi setiap 24 jam. 18. Dalam proyek ICE, apa tujuan dari fitur kebangkitan? Untuk memulihkan semua koin yang terpotong setelah beberapa saat tidak aktif. 19. Berapa lama periode staking bagi pengguna yang memilih untuk melakukan prastek ICE mereka sebagai persiapan untuk rilis mainnet? Hingga 5 tahun. 20. Apa tujuan periode penguncian yang dialokasikan pada bagian tertentu dari distribusi koin di proyek ICE? Untuk meningkatkan komitmen jangka panjang terhadap proyek. 21. Kapan pengguna diberitahu tentang ketersediaan bonus tambahan di proyek ICE? Antara pukul 10 dan pukul 20. 22. Apa saja yang termasuk dalam KYC langkah tanda pagar 1 dalam jaringan ICE?
pengenalan wajah dan deteksi keaktifan. 23. Apa yang membedakan AIS dari mata uang kripto lainnya dalam hal penambangan? Penambangan AIS tidak memerlukan energi, daya pemrosesan, dan masa pakai baterai. 24. Berapa lama periode staking bagi pengguna yang memilih untuk melakukan praktek AIS mereka sebagai persiapan untuk rilis mainnet? Hingga 5 tahun. 25. Teknologi blockchain apa yang digunakan proyek AIS untuk mekanisme konsensusnya, yang terkenal dengan kecepatan, keamanan, dan skalabilitasnya? Bukti saham, POS. 26. Faktor apa yang menentukan total pasokan koin AIS? Berbagai faktor, termasuk total pengguna terdaftar, penambang online, acara halving, dan bonus. 27. Bagaimana validator dipilih dan dipilih kembali di jaringan AIS? Validator dipilih oleh komunitas dan harus dipilih kembali setiap 2 tahun. 28. Apa fokus utama dana perbendaharaan dalam ekosistem keuangan jaringan AIS? Menyediakan likuiditas untuk menjaga perdagangan yang kuat. 29. Apa yang membedakan proyek AIS dari proyek kripto lainnya dalam hal memberikan penghargaan kepada pengguna? AIS hanya memberikan penghargaan kepada anggota komunitas yang aktif dan terlibat. 30. Berapa hari penambangan berturut-turut yang diperlukan untuk mengakumulasi 1 hari libur di proyek AIS? 6 hari. 31. Apa yang terjadi setelah Anda menggunakan seluruh akumulasi hari libur di proyek AIS? Anda secara otomatis masuk ke mode pemotongan. 32. Apa yang membuat AIS unik dalam konteks penambangan kripto? Memungkinkan pengguna menambang tanpa menggunakan sumber daya, data, atau baterai ponsel mereka. 33. Konsep stakingnya mirip dengan apa? Menyimpan uang di bank. 34. Prinsip inti proyek AIS manakah yang menekankan gagasan bahwa kesuksesan terjadi ketika orang-orang dengan niat baik bekerja sama dan bekerja sama? Kekuatan banyak orang. 35. Apa tujuan periode penguncian yang dialokasikan pada bagian tertentu dari distribusi koin di proyek AIS? Untuk meningkatkan komitmen jangka panjang. 36. Bagaimana cara pengguna mengundang temannya untuk bergabung dengan tim mereka di AIS? Dengan membagikan kode referensi mereka dari aplikasi. 1. Di jaringan manakah pendistribusian S akan terjadi? BNB Rantai Pintar. 2. Bagaimana cara pengguna mendapatkan S di jaringan S? Dengan check-in setiap 24 jam. 3. Konsep stakingnya mirip dengan apa? Menyimpan uang di bank. 4. Teknologi rantai blok apa yang digunakan proyek S untuk mekanisme konsensusnya yang terkenal dengan kecepatan, keamanan, dan skalabilitasnya? Bukti kepemilikan, POS. 5. Apa tujuan utama dari jaringan S? Untuk membangun ekosistem yang terdesentralisasi. 6. Apa peran validator dalam tata kelola dan pengoperasian jaringan S? Validator bertugas menjaga keamanan dan ketersediaan jaringan. 7. Apa keuntungan utama S menjadi proyek open source? Itu mempromosikan transparansi dan memungkinkan semua orang meninjau kode proyek. 8.
Bagaimana cara pengguna memulihkan koin yang hilang karena tidak adanya aktivitas dalam proyek S? Dengan memulai sesi check-in baru dan memilih opsi kebangkitan. 9. Berapa kali Anda bisa mendapatkan keuntungan dari opsi kebangkitan di proyek S? Sekali. 10. Apa yang membuat S unik dalam konsep penambangan kripto? Itu memungkinkan pengguna untuk menambang tanpa menggunakan sumber daya, data, dan baterai ponsel mereka. 11. Selama fase 1 proyek S, seberapa besar pengguna dapat meningkatkan laju penambangan mereka melalui pra-staking? 250%. 12. Apa yang terjadi pada koin pengguna yang tidak aktif dalam proyek S? Mereka secara bertahap hilang melalui pemotongan progresif. 13. Kapan pengguna diberitahu tentang ketersediaan bonus tambahan di proyek S? Antara pukul 10 pukul 20. 14. Bagaimana bonus pra-pertaruhan dalam proyek S diberikan kepada pengguna? Dengan meningkatkan tingkat penambangan mereka. 15. Apakah penambangan di jaringan S mengharuskan aplikasi tetap terbuka sepanjang waktu? Tanpa penambangan tidak menghabiskan sumber daya ponsel apapun. 16. Bagaimana proyek S bertujuan untuk menunjukkan nilai dan keandalan koin digitalnya agar dapat diterima lebih luas? Dengan mengikat kepercayaan dengan pemilik dan pengguna. 17. Bagaimana proyek S mendorong kepercayaan dan hubungan sosial di antara penggunanya? Dengan menawarkan bonus berdasarkan referensi dan aktivitas jaringan. 18. Informasi apa yang dapat Anda temukan di layar tim di aplikasi proyek S? Aktivitas check-in referensi Anda saat ini. 19. Apa yang membedakan jaringan S dengan metode penambangan lainnya? Menghargai mereka yang aktif membangun komunitas mikro. 20. Apa yang terjadi setelah Anda menggunakan seluruh akumulasi hari libur dalam proyek S? Anda secara otomatis masuk ke mode tebasan. 21. Faktor apa yang menentukan total pasokan koin S? Berbagai faktor termasuk total pengguna terdaftar, penambang online, acara halving, dan bonus. 22. Berapa lama periode staking bagi pengguna yang hampir melakukan pra-staking S mereka dalam persiapan untuk rilis net utama? Hingga 5 tahun. 23. Seberapa sering distribusi rantai pintar BNB terjadi di jaringan S?